Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, dalam rangka kita mempelajari tentang agama Allah yang mulia dan mempelajari tentang Islam. Menuntut ilmu tentang Islam itu merupakan salah satu jalan yang paling mudah untuk menjadikan kita masuk ke dalam surga. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengisyaratkan tentang masalah ini dalam sabdanya. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang menempuh satu jalan untuk dia belajar tentang agama Islam, maka sungguh Allah akan memudahkan jalan tersebut untuk dia masuk ke dalam surga. Maka semoga kita yang hadir di sini setelah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, kita duduk sejenak mendengarkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Semoga dengan ini menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga. Allahumma amin. Bapak Ibu dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan mempelajari tentang hadis-hadis Nabi SAW. Dan hadis yang akan kita baca pada kesempatan ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yaitu hadis dari Abdullah ibn Harith, dari sahabat seorang yang bernama Abdullah ibn Harith radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, kata Nabi, at'imut ta'am, berikanlah makan, wa absyus salam, dan tebarkanlah salam, tuwar rasul jinan, niscaya kalian akan diwariskan surga. Berikan makan, tebarkan salam, niscaya kalian akan diwariskan surga. Baik. Sekarang kita baca penjelasan dari hadis ini sebelum nanti kita sebutkan pelajaran apa saja yang dibawakan oleh penulis dari kitab ini. Beliau mengatakan, al-Islam dinun yahussu ala badli wal infaq fima fihi maslahatul fardi wal jamaah. Islam adalah agama yang menganjurkan kepada kita kaum muslimin untuk berupaya
menginfakkan harta kita pada perkara-perkara yang ada maslahat. Baik itu secara individu ataupun secara umum. Maksudnya baik kepada individu kita berikan ataupun kepada halayak ramai. Entah itu karena kegiatannya untuk masyarakat luas, kita berinfak. Karena acara tersebut acara yang penuh dengan manfaat. Misalkan masjid membuka donasi untuk mengadakan tablik akbar. Ya, ingin mengundang 1000 jamaah di sini. Nah, bisa muat nih. Contoh. Ya. Itu contoh. Semoga kedepannya bisa 1000 jamaah kan gitu kan ya. Ya itu kalau dalam ilmu balaghah namanya i'tibar masayakun. Kita berharap itu terjadi di masa yang akan datang. Ya. 1000 jamaah pasang terop. Lalu panitia membuka kesempatan bagi kaum muslimin untuk berdonasi. Nah itu kan kegiatan sifatnya umum. Karena di situ nanti kita akan mengeluarkan biaya ini termasuk memberikan konsumsi kepada yang hadir, kemudian juga menyiapkan tempat supaya mereka nyaman, semua butuh biaya. Nah, lalu kita keluarkan, ada maslahat, maka ini sangat dianjurkan. Oleh karena kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan yang ada manfaatnya terutama maslahat akhiratnya, upayakan diri kita masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, fastabiqul. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebanyakan kita dapati kaum muslimin itu, apa yang mereka lakukan? Dia saja. Kamu saja. Ya. Itu saja. Tidak mau mengambil bagian dari kebaikan akhirat tersebut. Kita lebih melemparkan kepada orang lain. Padahal kita punya kesempatan di situ. Kita punya kemampuan, kita punya kesempatan. Tapi kita, kalau bahasa orang keren-keren sekarang itu, kita lebih senang lost moment. Kehilangan kesempatan tersebut. Padahal ketika kesempatan itu kita dapatkan, lalu kita maksimalkan, bisa jadi Allah tidak memberikannya lagi kepada kita. Makanya para sahabat itu tipe manusia yang kalau dia punya kesempatan, dia akan mengambil. Tidak mau dibiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja tanpa mereka memiliki bagian. Oleh karenanya pernah satu ketika kan, Nabi SAW mengatakan kita akan pergi perang ke Tabuk. Tabuk itu Pak, utaranya Madinah 700 kilo. Ya sini ke Jakarta. Tapi kalau sini Jakarta kan ditempuh pakai pesawat, sekarang kereta. Kalau dulu Nabi jalan kaki. Pergi perang. Dulu Tabuk itu masih dalam wilayahnya orang-orang Romawi. Tabuk itu dulu. Nah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi katakan, wahai para sahabat, kita akan perang, kumpulkan harta kalian sebagai akomodasi kita, ya, sebagai transport kita untuk berangkat. Ada yang datang bawa unta, ada yang datang bawa kambing, ada yang datang bawa ABC. Ya, sampai ada datang mereka. Tidak ada yang mereka miliki. Dia bilang, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa. Tapi aku siap untuk berangkat. Membawa jiwa dan ragaku. Nah, tinggal 2 orang belum datang nih. Umar sama Abu Bakar. Datang Umar. Ya Rasulullah, ini setengah dari hartaku. Jadi kalau misalkan uangnya 1 miliar, ini 500 juta. Aku pakai untuk berperang. Lalu apa kemudian kata siapa? Kata Umar, hari ini Abu Bakar tidak akan bisa mengalahkanku. Terus apa yang terjadi? Akhirnya Umar datang, Abu Bakar datang, dan Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, ini seluruh hartaku aku bawa. Rasul kaget, kok dibawa seluruh hartanya? Maka beliau bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, madza tarakta li ahlik? Apa kau tinggalkan untuk keluargamu?
Apa jawaban Abu Bakar? Demi Allah, ma taraktu illallah wa rasul. Tidaklah aku tinggalkan untuk mereka kecuali Allah dan Rasulnya. Nah, masalahnya istri kita tidak seperti istrinya Abu Bakar. Itu repotnya. Istri kita tidak seperti istrinya Abu Bakar. Kalau kita tinggalkan Allah dan Rasulnya, kan kalau istri mereka beriman segala macam, ya beriman sama Allah. Kalau istri kita, aku tinggalkan engkau kepada Allah Ta'ala. Iya, benar tinggalkan sama Allah Ta'ala, tapi kan beli beras pakai uang. Nah, kata itu katanya. Sama kayak dulu ngomong cinta-cinta. Sekarang setelah nikah, cinta itu butuh fulus, butuh uang. Kan gitu kan. Kita kembali ke sini. Jadi kalau perkara-perkara yang bisa mendatangkan maslahat, mereka itu lakukan. Itulah para sahabat. Dan itu sifat kaum muslimin secara umum harusnya. Tidak boleh kehilangan kesempatan kalau dia punya kesempatan untuk berbagi manfaat kepada yang lainnya. Wa yuraqibu fi ta'lifil qulub wa istima'il kalimah. Dan agama Islam diantaranya menganjurkan bagaimana kita itu supaya bisa memiliki yang namanya ta'lifil qulub, mengaitkan satu hati dengan hati yang lainnya. Itu bagaimana antara kita dengan saudara kita ini kita saling berkasih sayang, kita saling membantu, kita saling menebar cinta. Makanya kan Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, masalul mu'min fi tawadu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam masalah kasih sayang, cinta dan perasaannya, ya seperti satu tubuh. Apa kata Nabi? Idza ishtaka adwun minhu tada'as sa'iru jasadi. Kalau satu tubuh itu sakit, seluruh tubuh akan ikut. Sakitnya di gigi, kepala, telinga sakit gigi, telinga nggak mau dengar yang ribut-ribut. Iya, lagi sakit gigi, ada anaknya ribut, ribut. Tahu orang sakit gigi, sampai tetangganya kena seneni jam. Tetangga nggak tahu orang sakit gigi, antum sih nggak umumin. Anak lagi sakit gigi gitu. Antum kalau sakit gigi ambil mic-nya jangan. Kepada para jamaah, kepada para warga RT sekian, tolong jangan ribut, saya lagi sakit gigi. Umumkan jamaah, nggak apa-apa. Sekarang nggak perlu pakai mic, umumkan di grup. Ya kan biasanya ke grup RT ada kan? Ya grup ini grup biasa, grup apa ini? Umumkan apa? Dengan segala hormat kepada seluruh warga komplek, jangan ribut, jangan buat gaduh, saya lagi sakit gigi. Gitu. Ya. Langsung dicandain, untuk lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ya. Saya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Sakit gigi gak bisa makan apa-apa kita. Antum dikasih rawon, dikasih lontong sayur, ya dikasih rujak cingur, antum sakit gigi makan gak? Coba kalau antum sakit hati, tetap antum makan. Meskipun gak enak nanti, karena sakit hati. Lebih baik sakit hati ya daripada sakit gigi. Sakit gigi nggak enak. Ya, ada orang sakit gigi dia lantaran gara sakit gigi kena kanker, betul tidak? Jadi gigi nanti ke kanker. Benar. Saya dapati satu orang sakit gigi, subhanallah, kena kanker, kena ke jantung, kena ke jantung. Baik. Boleh dikatakan di sini. Wa qad habbaba ila bani an takuna nufusahum sakhiyatan wa aqaffahum nadiyah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam diri-diri kita ini ada rasa cinta, kecintaan kepada sesama. Tapi itu tertutup karena biasanya ketamakan. Tamak, kikir, pelit, bakhil. Sebenarnya hukum asalnya seorang mukmin itu dia tuh dermawan. Dia suka membantu. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa saya tidak akan pernah berkumpul antara keimanan dengan kebakhilan.
Maksudnya apa sih tidak akan pernah berkumpul antara keimanan dan kebakhilan? Jangan ngaku beriman kalau antum bakhil, gitu maksudnya. Karena orang mukmin itu tidak bakhil. Dia tidak pelit. Yang pelit itu orang yang tidak beriman, orang kafir. Dan itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Fa'amma man a'tawad wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Orang yang beriman, bertakwa, dan dia membenarkan tentang surga, dia akan keluarkan apa yang dia miliki karena dia yakin Allah akan membalas semua itu. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang bakhil, orang pelit, orang kikir enggak percaya surga, enggak percaya tentang balasan di hari kiamat. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan memudahkan dia untuk melakukan usra. Apa usra di situ? Namun memberi. Itu maksudnya usra dalam ayat tersebut kata para ulama tafsir. Kami akan lebih mudahkan dia untuk pelit, kikir, nahan-nahan hartanya, nggak mau dia bagi. Bahkan sampai orang-orang di rumah merasakan kepelitan dari orang ini. Sengsara orang-orang di rumahnya, istrinya sengsara, ya, istrinya sengsara, anaknya sengsara, karena kepelitan dari suaminya, kepelitan dari bapaknya. Dan ini yang sering terjadi. Kita dapati ya, ada orang itu sama temannya tuh khoyir, royal, sama sohib-sohibnya. Kalau lagi kumpul, lagi ngopi, oh tenang, bilang ember, sini. Fulus itu rezeki min Allah, kata dia nih. Ya. Fulus itu rezeki min Allah. Tapi ngomong sampai istrinya nggak pernah fulus rezeki min Allah. Di ojo boros-boros ya, hemat jadi orang gini. Sama temennya bah, uang dari Allah, rezeki dari Allah. Tapi sama istrinya, bang, adik mau makan bebek enak sana bang. Ya Allah deh, sekali makan coba pergi ke pasar seminggu. Ngono jadinya. Itu. Ini yang sering terjadi dalam diri kita. Salah meletakkan kebaikan-kebaikan tersebut, kita melupakan orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik. Wa wasahum bil musara'ati ila dawail ihsan wa wujuhil bir wa raddil tahiyya bi ahsani minha. Dan Islam memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ingat, ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum falyatanafasil mutanaffisun. Apa sih maksudnya ayat itu? Melakukan kebaikan jangan ditunda-tunda. Apa alasannya? Satu, karena bisa jadi kebaikan itu tidak datang lagi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi itu kebaikan terakhir yang bisa kita lakukan, setelah itu kita meninggal. Karena tahu betapa banyak Allah menceritakan penyesalan dalam Al-Quran. Orang-orang yang ketika ketemu sama Allah Ta'ala nyesal, dia pengen hidup lagi. Dia ngomong sama Allah, ya Allah, hidupkan aku lagi, kata dia dalam Al-Quran. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima tarakt. Ya Allah, kembalikan aku. Sedikit. Mereka tidak minta banyak. Sebentar. Sampai ketika di ujung akhir kematian mereka, Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun. Kata mereka, fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa. Ya Allah, sekiranya dimundurkan dikit aja. Aku ingin hidup agak lebih lama dikit. Lalu dia apa yang mau dilakukan? Fa asaddaqu wa akum minasan. Aku mau sedekah. Supaya aku termasuk orang-orang ketika meninggal, termasuk orang soleh. Banyak yang kebaikan luput dari kita. Coba kita evaluasi diri kita. Berapa banyak kebaikan yang pernah kita lewatkan? Pernah nggak kebaikan itu datang lagi dalam diri kita? Ada yang mungkin pernah, tapi ada yang tidak pernah sama sekali dia kembali.
Terus apa yang terjadi setelah itu? Baru kemudian besoknya, coba ya aku begini, coba ya aku begini. Sementara penyesalan yang datang terlambat, mafi faedah, tidak ada manfaat. Itu yang sering kita nasihatkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Banyak pintu-pintu kebaikan yang di depan mata kita yang kita tidak sadar. Kita membiarkan dia berlalu begitu saja. Salah satu pintu kebaikan yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin itu adalah apa yang disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Banyak. Dia akan tahu betapa pentingnya berbakti itu kalau sudah orang tuanya meninggal. Pernah satu ketika dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri ketika mendapati orang tua beliau meninggal dunia, kemudian beliau pun bersedih dan menangis. Maka murid-murid beliau datang kepada beliau dengan mengatakan, "Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, bukankah kematian itu sesuatu yang hak? Bukankah kematian itu sesuatu yang pasti? Lantas apa yang kamu tangiskan? Kan kematian sesuatu yang pasti. Allah katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut." وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Bukankah suatu kematian itu suatu kepastian yang pasti? Kata dia, ya. Bukan kematiannya yang aku tangiskan. Tetapi ketika orang tuaku meninggal, otomatis kesempatanku untuk meraih surga atau pintu surga yang paling tengah sudah tertutup. Sementara pintu surga yang paling tengah bernama pintu birrul walidain. Ini contoh kebaikan yang banyak kita lalaikan. Ya, banyak kita lalaikan. Sehingga tatkala orang tua yang sudah meninggal, sedangkan kita berada di tempat yang jauh dan kita belum sempat berbakti kepada mereka. Apa yang terjadi dalam diri kita? Subhanallah. Ya Allah. Sampai mereka bilang, tolong pemakamannya ditunda. Ya, supaya aku bisa berbakti untuk yang terakhir kali. Ya. Terus ketika hidup, kemana saja kita? Kenapa baru sekarang kita sadar? Bukankah ketika mereka masih hidup kita punya kesempatan, tapi kita justru melalaikan semua itu. Nah, ini contoh kebaikan yang seharusnya perlu untuk kita perhatikan. Baik, kita kembali ke sini. Maka di dalam hadis ini Nabi menyebutkan dua bentuk kebaikan. Ya. Kebaikan yang pertama yaitu memberikan makan. Memberikan makan kepada sesama manusia. Kata ulama, at'imut ta'am lil bir wal fajir. Memberikan makan itu kalau bisa kepada semua. Kepada orang yang fajir nggak apa-apa. Siapa tahu dengan kita memberikan makan itu dia mau bertobat kepada Allah. Kepada orang buruk nggak masalah. Siapa tahu dengan bantuan kita kepada dia mau bertobat, dia mau menjadi orang baik. Kita tidak tahu. Kita berusaha untuk bagaimana menjadikan segala cara untuk membuat orang tersebut kembali kepada Allah. Dan itu tidak ada masalah. Adapun kalau mengucapkan salam, maka ini khusus kepada sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Karena ingat, mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin itu boleh. Dianjurkan, syiar. Tetapi kalau kepada non-muslim nggak boleh. Cuma, kalau non-muslim dia mengucapkan salam kepada kita, maka boleh kita
Misalkan dia ngomong sama kita, Assalamualaikum, Bang Haji, misalkan. Maka boleh kita menjawab dengan mengatakan, Waalaikum. Hanya sebatas Waalaikum. Karena kalau kita lekapkan Waalaikumsalam, dan atasmu keselamatan, dia belum selamat karena dia belum masuk Karena kata waalaikumsalam itulah kita mendoakan agar orang tersebut bisa selamat, sementara keselamatan itu terletak di dalam agama Islam. Maka ucapan waalaikum itu doa supaya dia itu masuk ke dalam agama Islam. Karena kan ada tuh terkadang dapati kita hidup bertetangga dan tetangga kita kadang-kadang biasanya suka ya bahasanya ketelisut gitu tulisannya, Assalamualaikum Pak Haji gitu kan. Ya, misalnya seperti itu. Kadang-kadang mereka kalau pas dapat satu musibah itu mereka nggak sengaja ngomong ya Allah katanya. Ya katanya gitu kan. Kita dapati. Ya. Saya punya tetangga tuh gitu. Kadang-kadang ketemu saya Assalamualaikum gitu kan. Ya saya jawab aja Waalaikumsalam. Ya. Jadi kita berusaha. Ya. Untuk bagaimana bermuamalah yang baik kepada sesama manusia. Nah, ini dua sifat yang sangat penting. Nah, salah satu dari sifat tadi itu membutuhkan harta, yaitu memberikan makan. Gimana cara untuk memberikan makan kalau tidak punya harta? Maka harus ada harta kita. Maka dengan kita punya harta, kita beli makanan, kita berikan kepada mereka. Kita bagikan. Kita bagikan baik berupa makanan siap saji ataupun makanan yang sifatnya sembako itu tadi. Kalau saya pribadi saya lebih senang untuk memberikan sembako. Tapi bukan berarti tidak boleh makanan siap saji. Kayak sembako. Bisa jadi dengan sembako itu dia bisa bawa pulang ke rumahnya. Bayangkan tuh beli beras 1 kilo. Misalkan 1 kilo dengan perhitungan di rumah itu ada istri, ada suami, ada 2 anak. Paling nggak 1 kilo kan bisa makan 2 kali, betul atau tidak? Ya setengah kilo kan, bisa makan 2 kali mungkin. Taruhlah mungkin kita punya dana masing-masing 1 paket sembakonya sekitar 20.000 lah. Kita beli beras, mungkin beras yang bagus 15.000 mungkin ya. Sisanya 5.000 kan bisa mungkin beli telur, mungkin beli atau nambah 25.000 gitu kan. Kan sekarang itu beli nasi 25.000 satu bungkus. Kalau kita beli sembako bisa 1 kilo 10.000 ada sisanya, 15 berasnya 10.000. Untuk lauknya bisa beli telur 1 atau 2 mungkin, sisanya mungkin instan, selesai. Dia bisa makan. Kan begitu. Berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tenang. Apa yang kita berikan itu tidak akan berkurang. Makanya Nabi SAW mengatakan terkait orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salasun uqsimu alaihinna. Ada 3 hal yang aku bersumpah dengan ketiga hal tersebut. Kalau orang itu melakukannya, dia akan merasakan manfaat dari ketiga hal tersebut. Salah satunya, atau kita sebutkan 3-tiganya. Yang pertama, mana qasat shadaqatan min ma'ruf. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Allah ganti. Bukan hanya Allah ganti dalam bentuk nominal harta, tapi Allah mengganti dengan tambahan-tambahan yang lainnya. Bisa dengan kesehatan dijaga, bisa dengan keluarga jadi harmonis, bisa dengan keberkahan segala urusan kita dimudahkan sama Allah. Banyak hal. Bayangkan sampai-sampai Nabi bilang apa? Obatilah penyakitmu dengan memperbanyak sedekah. Bayangkan dengan sedekah kita bisa mengobati penyakit. Padahal kalau antum datang ke dokter spesialis manapun ya, konsultan, antum tanya sama profesor, kira-kira suruh dia bahas
korelasi antara sedekah dengan sembuh. Bisa nggak dia temukan itu? Nggak ada, secara medisnya nggak ada itu. Antum mau pakai alat kayak gimana pun nggak ada. Cuma antum cari alat secanggih apapun nggak bisa. Tapi dalam agama kok bisa sedekah itu bisa mengobati penyakit? Saya jelaskan. Kata para ulama, kenapa sedekah bisa mengobati sakit yang dideritakan? Sakit itu salah satu sebabnya karena perbuatan dosa. Jadi di antara dampak buruk perbuatan dosa, Allah menimpakan penyakit sebagai azab. Maka cara untuk mengangkat azab ini dengan beribadah. Nah, salah satu ibadah itu namanya sedekah. Itu korelasinya. Karena Nabi SAW mengatakan apa? As-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Nah, itu korelasi. Antum bawa ke dokter, apalagi dokter yang nggak paham, nggak ngerti Tuhan, nggak paham kayak gitu dia. Yang ada, saya resepkan obat ya, obat penenang. Sudah gitu obatnya sak gede-gede gini. Sekali minum keselak. Saya lihat orang tuh minum obatnya segede-gede. Ya. Ada tuh, saya punya jamaah itu. Jadi beliau ini selalu kemana-mana selalu buat tas kecil dan isinya mungkin 3, 4 atau 5 macam obat. Dan saya lihat obatnya, ya Allah jemaah, ini bukan obat kecil-kecil ini, gede-gede. Mas langsung masuk 5. Ya Allah Pak, saya bilang gitu. Kok kayak permen-permen gitu. Ya ini Zat, kita bersyukur kita yang masih sehat tidak perlu minum obat. Dari situ saya bersyukur. Ya. Dari situ kita bersyukur kepada Allah. Makanya sedekah itu luar biasa. Nah, yang kedua dari hadis tadi yaitu jangan membuka pintu minta-minta. Karena kalau orang minta-minta dia akan hina. Makanya kenapa Islam mengharamkan yang namanya minta-minta. Ya, haram hukumnya minta-minta. Sedangkan yang ketiga, memaafkan itu memuliakan. Makanya kalau ada orang yang berbuat salah kecil, udah maafkan aja lah. Nggak usah kemudian kita istilahnya membesar-besarkan masalah begini tidak perlu. Maafkan saja. Apalagi yang berbuat kesalahan ini mungkin istri kita, ya kesalahan yang kecil, suami kita, sudah kita belajar untuk saling memaafkan. Kita kembali ke masalah tadi sedekah. Jadi sedekah dan menebarkan salam ini merupakan dua amalan yang sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Karena ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Tapi apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, jemaah? Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita al-hasu ala it'amit ta'am wal judi wal muwadhabati ala kirad dhaifi. Anjuran untuk memberikan makan serta berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kadang ya kita tidak harus berbuat baik dengan mengeluarkan harta saja, tidak. Banyak cara berbuat kebaikan. Di antara cara berbuat kebaikan kepada orang dengan kita tidak mengganggu orang tersebut. Itu di antara bentuk kita berbuat kebaikan. Kita punya tetangga, jangan ganggu tetangga, itu buat kebaikan. Itu pahala. Dengan kita tidak menggibah saudara, itu bagian daripada kita berbuat baik. Dengan kita tidak menceritakan aibnya, itu bagian daripada kita berbuat baik. Jadi berbuat baik itu banyak. Cuma karena ilmu kita yang minim, akhirnya menjadikan kita hanya terfokuskan berbuat baik itu ya sholat, ya puasa, zakat, haji, tidak. Tapi berbuat baik itu banyak. Salah satunya itu, kalau kita berbicara tentang hubungan masyarakat, kita disuruh untuk menjaga bagaimana orang-orang di sekitar kita tidak terkena dampak dari perbuatan tangan dan lisan-lisan kita. Yang kedua, di antara pelajaran dari hadis ini, al-hasu ala ta'alu fi qulubil muslimin.
wa istima'i kalimatihim wa tawaddihim wastijlabi ma yahsul bihi dzalik. Anjuran untuk bagaimana kita bisa saling menumbuhkan rasa cinta di antara kita dengan sesama kaum muslimin. Karena kalau sudah timbul rasa cinta di antara kita, akan timbul sifat berikutnya, kita saling menghargai. Kalau kita sudah saling menghargai, maka akan timbul berikutnya, yaitu kita akan saling menjaga hak satu dengan yang itu. Islam tuh begitu. Ya, Islam tuh seperti itu. Makanya kenapa kemudian kita dianjurkan? Ya, Islam luar biasa. Agama yang sangat luar biasa sekali. Maka kita bersyukur kita lahir sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, pelajaran dari hadis ini, al-a'malu sholihah sababun liduhulil jannati fil akhirati biidznillah. Amal soleh itu sebab di antara sebab-sebab kita bisa masuk surga. Hanya kalau orang ingin masuk surga, salah satu sebabnya beramal. Loh Ustaz, bukankah masuk surga dengan rahmat? Iya, itu puncak dari sebab kita masuk surga, rahmat Allah. Tapi untuk mencapai puncak itu perlu kita tangga-tangga yang lainnya. Salah satu anak tangga itu bernama amal soleh. Sekarang pertanyaannya sederhana, gimana caranya kita akan dirahmati sama Allah kalau kita tidak beramal? Kalau kita tidak beramal, yang ada Allah murka sama kita. Tapi dengan kita beramal saleh, melakukan kebaikan, itu salah satu cara untuk kita mengundang rahmat Allah kepada diri-diri kita. Maka saya wasiatkan untuk diri saya pribadi dan kepada panjenengan semuanya, jangan pernah kita merasa bosan melakukan kebajikan. Karena kebaikan yang sifatnya individu ataupun kepada halayak ramai, itu merupakan sebab kita mendapatkan rahmat Allah yang terbesar dan sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Nah, inilah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Harith tentang anjuran memberikan makan, mengucapkan salam, karena itu dapat mewariskan surga kepada kita semuanya. Baik. Ini mungkin yang bisa kita ambil. Masih ada waktu. Ada yang mau bertanya? 5 menit lagi. Nah, cukup kayaknya. Ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mau Pak? Assalamualaikum. Salam. Tadi Ustaz bilang, alhamdulillah kita belajar dalam kondisi atau situasi mengenai Islam. Artinya itu sesuatu yang apa istilahnya tanpa usaha tanpa apa. Nah, bagaimana Muslim mungkin apa negara artis maksudnya itu kan akan nanti bisa bagus. Kenapa saya tidak di Muslim itu gimana gambarannya? Iya, sebenarnya kalau kita mengacu kepada sabda Nabi SAW, semua orang yang lahir, baik dia lahir dari rahim muslim atau non muslim, semuanya bayi itu dihitung sebagai muslim. Ya, jadi selama dia belum balik, dia masih dalam kondisi sebagai seorang muslim. Dasarnya begitu. Sehingga Nabi mengatakan yang menyebabkan kemudian dia berpindah keyakinan itu karena orang tuanya. Orang tuanya dan lingkungannya yang menjadikan dia berpindah dari fitrah dia sebagai seorang muslim. Makanya kata para ulama menjelaskan hadis itu. Andai kata ada seorang bayi, ya, dia meninggal sebelum dia balik, maka nanti di hari kiamat orang ini akan diuji untuk menentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Dan kata para ulama, kalau nanti dia memilih sesuatu yang membawa dia ke neraka, berarti memang kalau orang ini hidup,
kemungkinan dia akan mengikuti agama dari bapaknya atau orang tuanya. Tapi kalau dia memilih ya yang membawa dia ke dalam surga, berarti ketika dia hidup nanti mungkin dia akan menyelisih apa yang diajarkan oleh orang tuanya tersebut. Tapi kalau kita katakan setiap bayi yang lahir itu dia dalam kondisi muslim, dan masalah ini tidak akan diprotes oleh orang-orang yang lahir meskipun dari rahim seorang ateis. Ya, pasti tidak akan diprotes. Karena memang dasarnya lahirnya adalah sebagai seorang muslim, dan ini Nabi yang mengatakan bahwasanya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam kondisi muslim itu tadi. Yang sedikit yang kami mikir lah istilahnya itu kan gitu. Mungkin pribadi saya mungkin yang Nasrani gitu. Ratusan juta Indonesia karena yang menentukan perkembangan masuk ke hati kita kali ini juga apakah hubungannya dengan hidayah? Iya, lingkungan itu mempengaruhi hidayah. Makanya kenapa hijrah itu disyariatkan sampai hari kiamat? Supaya orang itu dia berusaha untuk mencari hidayah. Karena ada orang itu dia tidak mau mencari hidayah, dia merasa nyaman dengan apa yang sudah dia rasakan. Bahkan seorang muslim saja dia akan bisa keluar dari Islam itu ketika dia terpengaruh dengan lingkungannya. Karena tidak mencari hidayah itu. Makanya kan firman Allah Ta'ala ihdinas siratal mustaqim itu maknanya adalah kita tetap disuruh untuk mencari hidayah. Sampai pada titik kita itu berada di atas hidayah yang benar-benar, itulah hati kita mantap di situ. Dengan hidayah Islam itu, itulah yang kemudian akan menjadikan kita merasa nyaman. Dan itu yang akan membawa kita nanti mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Maka lingkungan itu benar-benar dia mempengaruhi. Mempengaruhi. Kita tidak usah berbicara hidayah lah. Kadang-kadang masalah pergaulan. Ada anak yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik karena pengaruh lingkungan temannya. Kan begitu kan? Ya. Terus gimana caranya anak ini bisa baik? Berarti kan dia harus mencari hidayah untuk menjadi orang baik itu seperti apa? Berarti salah satunya dia harus keluar dari lingkungan itu. Dia harus mencoba untuk mencari lingkungan yang lebih baik. Ya, kan seperti itu. Nah, kebanyakan kita tetap memilih untuk bertahan di lingkungan tersebut. Banyak faktor sebenarnya. Ya, mungkin karena faktor sebuah ancaman yang sering kita dapati dari teman-teman itu. Ada orang non-muslim kemudian jadi muslim. Kata mereka, sebenarnya dari dulu saya ingin masuk Islam. Tapi alasannya Ustaz, karena orang tua bilang kalau kamu masuk Islam, segala fasilitas itu saya akan hentikan. Nah, itu yang membuat dia akhirnya ada rasa takut. Fasilitas itu yang dia harapkan. Nah, itu banyak yang terjadi. Makanya lingkungan, teman, itu mempengaruhi. Ya, di samping itu juga kita harus tetap mencari hidayah. Makanya kata ihdinas siratal mustaqim, itu adalah sebuah doa kita supaya kita terus diarahkan kepada hidayah yang wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Aku qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.